Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersyukur, berterima kasih atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendoakan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita di program acara Manusia-Manusia Pilihan. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita akan membahas, menceritakan biografi salah seorang tokoh tabi'in yang termasuk tabi'in senior dan merupakan 8 orang di antara ahli zuhud yang telah kita sebutkan di episode sebelumnya. Ia adalah Ar-Rabi' ibnu Khuzaim rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah termasuk tokoh tabi'in yang senior. Hanya saja beliau tidak mendapatkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya beliau mendapatkan waktu sebentar saja dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi seorang sahabat. Mengapa demikian? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sahabat senior yang sudah ma'ruf, terkenal namanya, mengatakan, wahai Abu Yazid, yaitu Ar-Rabi' ibnu Khuzaim, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, maka sungguh ia sangat bahagia. Mengapa demikian? Wahai kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud berkata demikian bukanlah berlebih-lebihan, namun melainkan fadilah, keutamaan dari seorang Ar-Rabi' ibnu Khuzaim benar-benar tampak pada dirinya. Sehingga ia disebut sebagai seorang ahli zuhud. Ahli zuhud hanya terfokus pada 8 orang. Dan Ar-Rabi' ibnu Khuzaim adalah salah satu dari ahli zuhud tersebut. Kepakihan mereka, kewaraan mereka sudah tidak diragukan lagi. Mereka adalah manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menceritakan, mengisahkan bagaimana muridnya Hilal bin Yisab Asy-Syaja'i dan seorang murid dari Hilal bin Yisab Asy-Syaja'i, yaitu Munzir bin Ya'la Ats-Tsauri. Suatu ketika mereka berdua ingin berkunjung ke tempat atau ke rumah Syekh Ar-Rabi' bin Khuzaim, yaitu di Kufah. Mereka berencana ingin mengunjungi rumah Syekh, ingin mendapatkan faedah, ingin berkunjung ke rumahnya. Maka di sini dapat kita ambil pelajaran, wahai kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki ustadz, memiliki guru, maka jangan kita
sungkan-sungkan untuk mendatangi tempat guru kita, rumah guru kita. Kita berkunjung, kita bertamu ke tempat guru kita, agar terjalin hubungan antara seorang guru dan murid. Karena ini adalah suatu keutamaan, ya, di mana seorang murid mendatangi gurunya. Ya. Ketika itu mereka sudah merencanakan ingin berangkat ke Kufah. Namun Munzir mengatakan, apakah kedatangan kita ke tempat Syekh tidak akan mengganggu? Karena aku mendapatkan kabar bahwa Syekh, yaitu Rabi' ibnu Hutsaim, tertimpa penyakit. Ya, ketika penyakit itu menimpanya, yaitu lumpuh, maka pada saat itu dia tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Kemudian Ya'la mengatakan, insya Allah tidak mengapa. Maka mereka pun pergi. Setelah mereka melakukan perjalanan, di tengah perjalanan mereka berdiskusi, apa nanti yang akan kita katakan di hadapan Syekh? Apakah kita yang akan memulai pembicaraan, ataukah Syekh kita tunggu untuk membuka pembicaraan kita? Maka Hilal mengatakan, wahai Munzir, seandainya kita menunggu 1 tahun di sisinya, dia tidak akan mulai berbicara. Kenapa? Insya Allah kita akan beritahu apa alasan seorang syekh, ya, seorang guru di samping muridnya namun tidak berbicara. Insya Allah setelah jeda berikut ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita lanjutkan bagaimana kisah Syekh Ar-Rabi' bin Hutsaim rahimahullah ta'ala. Tadi kita mengatakan bahwa seorang Rabi' bin Hutsaim tidak akan memulai pembicaraan atau tidak akan berkata, ya, meskipun seandainya orang yang berada di sampingnya menunggu, ya, bahkan 1 sampai 1 tahun kata Hilal, maka dia tidak akan memulai pembicaraan. Karena ia menjadikan pembicaraannya atau diamnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, wahai kaum muslimin. Kalau kita timbang pada diri kita, kita bercermin kepada mereka, bagaimana kondisi kita di zaman sekarang ini? Bagaimana orang-orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia katakan. Orang menggibah ke sana kemari. Mereka berkumpul bukan untuk suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk menggibah. Bahkan sangat disayangkan, ini juga terjadi di kalangan orang-orang yang berilmu. Maka wahai kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hal ini terus-terusan menimpa kita. Kita jadikan suri tauladan kita orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rabi' bin Hutsaim ceritanya diangkat dan diabadikan. Ia menjadikan diamnya sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Karena ia sangat menjaga agar dia tidak memiliki kesalahan dalam hal berbicara. Karena ia tahu bahwa
semua perkataan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlepaskan, tidaklah terucap kata-kata kita dari mulut ini, melainkan padanya ada malaikat yang mencatat. Baiklah kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita ke kisah bagaimana ketika Hilal dan Munzir rahimahullahu taala sampai di tempat atau di rumah Syekh Rabi' bin Khuzaim. Ketika mereka sampai, mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Assalamualaikum ya Syekh, kaif halukum? Ya, kaif halukum artinya apa kabar? Dan ini salah satu adab. Wahai kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adab ini ya banyak kita tertinggal darinya. Ketika kita bertemu baik itu dengan guru kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, ucapkan salam. Ucapkan salam dan tanya apa kabar. Tanya bagaimana kabar mereka. Ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Memberi salam dan menanyakan kabarnya. Kemudian ketika mereka sudah duduk dan mulai berbincang, mereka bertanya, apa yang sedang menimpamu hai Syekh? Bagaimana kabarmu? Syekh menjawab, yaitu Rabi' bin Khuzaim, mengatakan, beginilah keadaanku yang sekarang. Allah Subhanahu wa taala menimpakan diriku penyakit yang dengannya aku adalah sebagai orang yang berdosa. Sekarang aku hanya seorang hamba yang menerima makanan dan menunggu ajalnya. Kemudian muridnya Hilal bin Yishab Asy-Syaja'i pun perhatian kepada syekhnya. Ia menawarkan agar mereka mendatangkan dokter, seorang dokter yang terkenal. Wahai Syekh, aku telah mendengar bahwa ada seorang dokter yang sangat terkenal. Maukah engkau kami panggilkan untukmu? Maka Syekh menjawab, memang benar, berobat itu perlu. Namun ini halnya lain. Ia penyakit, namun bukan obat dari dokter obatnya. Namun apa wahai pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita dapat mengambil pelajaran berharga. Di mana Hilal bertanya, apa itu wahai Syekh? Ketahuilah, kata Syekh, bahwa dosa-dosa itu adalah penyakit. Dosa-dosa yang dilakukan itu adalah penyakit. Kemudian muridnya bertanya, kemudian apa obatnya? Lalu Syekh menjawab, obatnya adalah dengan bertaubat. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya. Lalu Hilal pun menyadari bahwa waktu telah sampai, ya, waktu zuhur pada saat itu, mendekati waktu zuhur. Maka Hilal bin Yishab Asy-Syaja'i dan temannya Munzir bin Ya'la Ats-Tsauri, mereka meminta nasihat kepada Syekh. Karena tujuan utama mereka tadi datang ke tempat Syekh adalah mereka ingin merasakan iman. Mereka ingin merasakan ketenangan berada di sisi Rabi' bin Khuzaim. Kemudian insya Allah segmen selanjutnya kita akan membacakan, ya, menceritakan bagaimana nasihat berharga
dari seorang syekh, dari seorang guru kepada muridnya. Insya Allah kita akan lanjut setelah segmen berikut ini. Kaum muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita di program acara Manusia-Manusia Pilihan. Kita lanjutkan kisah Syekh Rabi' ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Setelah kita menceritakan bagaimana Hilal bin Yashab menginginkan kesembuhan pada syekhnya, namun syekh berkata, bukan itu obatnya, namun yang aku alami adalah penyakit akibat dosa-dosa. Maka syekh mengatakan kepada Hilal dan Munzir, jagalah rahasia-rahasia. Jangan sampai kita mengumbar aib-aib orang. Maka ketika syekh mengatakan penyakit ini adalah dosa-dosa, itu mungkin termasuk aib bagi syekh. Maka syekh mengatakan jagalah rahasia-rahasia. Kemudian syekh menangis. Mereka pun heran. Apa yang beliau sedihkan? Apa yang beliau tangiskan? Ternyata yang ia tangisi adalah nasibnya. Ia tidak tahu bagaimana kesudahan hidupnya. Namun sang murid berkata, bagaimana wahai syekh engkau bersedih? Sedangkan dirimu adalah sebagaimana yang engkau ketahui. Engkau adalah seorang ahli zuhud. Engkau adalah seorang ahli ilmu. Engkau adalah sahabat dari seorang yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian lantas Syekh berkata, aku di sisi mereka adalah tidak lebih dari sebagai pencuri. Maksudnya adalah menggambarkan betapa jauhnya posisi seorang sahabat Rasulullah SAW dengan dirinya, yaitu seorang tabi'in. Kalau mereka memandang diri mereka masih belum ada apa-apanya, sedangkan mereka adalah orang yang telah Allah pilih sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita wahai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Lantas bagaimana dengan diri kita? Maka marilah kita mengintrospeksi diri kita wahai kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum itu, sebelum mereka meninggalkan tempat syekh, mereka terlebih dahulu dihidangkan makanan. Datanglah putra syekh membawa makanan yang khusus disediakan untuk seorang syekh. Namun ketika itu datang seorang pengemis yang keadaannya ya sangat lesuh, dan dilihat dari perawakannya ia adalah seorang yang idiot. Syekh mengisyaratkan agar makanan itu diletakkan di depan orang pengemis tadi. Maka pengemis itu pun menyantap makanan yang dihidangkan khusus untuk syekh yang dibuat oleh istrinya. Maka anaknya berkata, wahai ayahku, ibu telah membuat manisan ini atau makanan ini untukmu wahai ayah. Namun engkau memberikannya kepada seorang yang dia tidak tahu apa yang ia makan. Kemudian lantas syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu meskipun dia tidak mengetahuinya. Kemudian syekh membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sebenarnya, kebajikan yang sebenarnya sebelum kalian rela menginfakkan harta kalian yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian waktu salat pun ya telah tiba. Namun sebelum mereka meninggalkan tempat,
sebelum mereka pulang, mereka meminta nasihat kepada syekh. Dan ini adalah termasuk adab. Kita meminta nasihat. Meminta kita nasihat kepada guru-guru kita, para masyayikh kita. Di mana nasihat berharga ini disampaikan oleh gurunya kepada muridnya. Wahai Hilal, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh banyaknya sanjungan orang kepadamu. Dan ketahuilah bahwa nasibmu itu tergantung kepada amalan-amalanmu. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Maka jauhilah amalan-amalan yang dengannya engkau mencari keridhaan manusia. Karena jika suatu amalan itu dilakukan untuk mendapatkan keridhaan manusia, untuk mendapatkan pujian-pujian manusia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sirna. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Mereka beramal, beribadah, mempersembahkan amalan ibadah mereka kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan itu sebagai debu yang berterbangan. Artinya sia-sia. Maka jadikanlah amalan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan pujian-pujian manusia. Pujian manusia hanyalah sebatas pujian. Kemudian Munzir juga meminta nasihat kepada Syekh Rabi' bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh mengatakan, wahai Munzir, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kamu ketahui. Di sini Syekh menasihati seorang Munzir untuk bertakwa terhadap sesuatu yang ia ketahui. Dan bagaimana dengan hal-hal yang tidak dia ketahui? Maka di sini Syekh memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sebuah pertanggungjawaban. Karena semua yang terucap dari lisan kita akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Baik hal itu kita ketahui, hal itu kita ketahui memang nyata dan memang benar yang kita sampaikan, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan perkataan-perkataan yang kita tidak ketahui kebenarannya? Atau dengan kedustaan-kedustaan yang kita sampaikan kepada orang lain? Syekh tahu bahwa muridnya ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang Hilal juga Syekh mengetahui ia adalah seorang yang mulia. Namun lihat, Syekh menasihati mereka. Syekh mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah rahasia-rahasia dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh kepada muridnya. Alhamdulillah, pada segmen kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah pada episode berikutnya kita akan menceritakan kembali kisah Syekh Rabi' ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui dalam syariat ini. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.